Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi kepada wabarakatuh. seluruh tulab dan tholibat International Open University di acara kita pada malam hari ini. Acara live talk bersama tutor asisten kita yang pada malam hari ini adalah beliau Al-Ustadz Muhammad Hilman Al-Fiqhi, tutor asisten untuk mata kuliah fikih, ya, fikih. Dan pada laptop malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah sangat menarik, karena tema ini juga merupakan tema dari kampus kita tercinta, yaitu Changing the Nation Through Education, ya, atau dalam bahasa Indonesia yang mudahnya, mengubah bangsa melalui pendidikan. Insya Allah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Hilman yang sebentar lagi akan menyampaikan, kalau kita katakan kuliah ya, ini termasuknya ya Ustaz. Termasuk kuliah juga ya, karena kalau kita pandang dan kita telah kondisi kita akhir-akhir ini di dunia ini, daripada kita pusing mikirin berita yang kurang bermanfaat, penting kita kaji bersama tema malam hari ini. Insya Allah sebentar lagi akan dimulai. Mungkin Ustaz sudah siap ya? Nah, tafadhal insyaallah. Insyaallah siap. Saya mau ngecek ini dulu. PPT sudah terlihat mungkin ya? Iya, baik. Oke. Baik Ustaz, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Nah, jazakumullah khairan kepada para panitia dan teman-teman sekalian yang ikut membantu lancarnya terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada live talk pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mengenai moto yang menjadi tema kita adalah Change the Nation Through Education. Maksudnya adalah mengubah negeri melalui pendidikan, yang mana tema ini adalah tema yang sempat dijelaskan dalam suatu kajian
Bahkan beberapa kajian bila antum searching di YouTube dengan kata kunci tema ini, Changing the Nation Through Education, maka antum akan temukan beberapa rekaman-rekaman yang disampaikan oleh Dr. Bilal Philip hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan rektor ya, merupakan rektor bagi Islamic Online University. Itu dulu namanya seperti itu, Islamic Online University, namun sekarang dirubah namanya menjadi International Open University demi kemaslahatan bersama gitu ya. Baik. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat azani Allah wa iyyakum, apabila di antara antum yang misalkan faham dengan bahasa Inggris, alangkah bagusnya bila nanti juga antum menyimak apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip atau Dr. Bilal Philip tentang konsep atau motto Changing the Nation Through Education ini, yang mana menjadi motto Universitas Online Islam ini, atau Islamic Online University, atau sekarang namanya menjadi International Open University. Baik, agar tidak berlama-lama karena kita streaming ya, agar tidak terlalu banyak kuota yang dibutuhkan ya untuk menyimak pembahasan ini, kita mulai saja. Di layar bisa antum lihat di sana bahwasanya tema kajian ini merupakan moto ya dari International Open University. Itu sudah saya bahas barusan. Maka kita masuk ke slide yang kedua. Coba silahkan Akhi Lutfi dialihkan ke slide yang kedua, halaman selanjutnya. Baik. Moto tersebut, teman-teman sekalian, azanillah wa iyyakum, itu terambil, prinsipnya itu ya, intinya itu terambil dari firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Gitu ya. Jadi Allah menetapkan di alam semesta ini bahwa Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah apa yang ada pada diri mereka terlebih dahulu. Mengubah diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Nah maka, ya kalau ketika mereka telah merubah, maka Allah pun akan berkehendak untuk merubah kaum tersebut. Kaum kan secara umum bisa kita artikan negeri, bangsa, dan sebagainya. Jadi bukan orang, satu orang kan kaum itu maksud dalam ayat di sini. Allah nggak akan merubah keadaan suatu bangsa. Bisa kita maknai juga seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sampai orang-orang yang ada dalam bangsa tersebut itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Baik, sebentar. Tapi kalau di ini, di FP-nya coba dicek, sepertinya ada gangguan tuh. Di fanpage-nya. Bentar ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kemudian teman-teman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari sana, ini apa yang saya tuliskan di sini merupakan rangkuman dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abu Aminah Bilal Philip rahimahullah, hafizahullah taala. Di sana disebutkan bahwasanya kata beliau, maka untuk mencapai perubahan dalam hidup kita agar menjadi lebih baik dan diberkahi adalah dengan merubah diri kita terlebih dahulu dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah menjadi melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka perubahan yang akan Allah berikan pun adalah perubahan kebaikan. yakni dari tadinya kita, pribadi kita adalah orang-orang yang jelek menurut agama, yang jauh dari agama, kita rubah untuk mendekat kepada agama, mengamalkan agama, maka ketika itu Allah akan merubah keadaan kaum kita.
Begitupun sebaliknya, apabila perubahan itu tadinya baik menuju jelek, maka Allah pun nanti akan merubah keadaan kaum kita yang tadinya tentram aman menjadi kacau. Begitu. Baik. Baik, ke slide selanjutnya. Islam yang kita amalkan harus sesuai dengan Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tadi kan di antara konsep merubah suatu bangsa itu adalah dengan merubah diri masing-masing terlebih dahulu. Itu urutannya. Jadi ini urutan yang tidak bisa dibalik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia Ar-Ra'd ayat 11, sampai mereka merubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Nah, kalau sudah merubah diri mereka masing-masing, maka Allah akan merubah apa yang ada dalam diri akan merubah apa yang ada dalam kaum mereka. Kalau perubahannya dari jelek menuju baik, maka akan baik juga perubahannya suatu kaum tersebut dari tadinya jelek, terhina, tertinggal, dijajah dan sebagainya, dieksploitasi alam, dirubah oleh Allah menjadi baik, berkuasa, berjaya ketika apa? Ketika mereka mampu merubah diri mereka kepada hal yang lebih baik. Lantas apa yang dimaksud dengan merubah diri menjadi lebih baik? Apakah merubah diri semakin pintar masalah ilmu-ilmu duniawi? Maka jawabannya pada slide yang akan kita lihat ini. Jawabannya adalah dengan cara kembali kepada agama. Di sini tidak dicantumkan hadisnya. Sebelum masuk kepada hadis yang tercantum dalam slide yang antum bisa lihat di layar, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan terkait tatkala umat Islam ini berada dalam keadaan yang menghinakan, gitu ya, kalah, dikucilkan dan sebagainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang mulia riwayat Abu Daud bahwasanya Rasul bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad." Artinya apabila kalian berjual beli dengan sistem inah, salah satu bentuk jual beli ribawi, ya. Kemudian kalian pun mengikuti ekor-ekor sapi dan juga kalian pun mengikuti terlena dengan pertanian. Intinya adalah, kata para ulama, maksudnya adalah tatkala kalian terlena dengan kehidupan duniawi sampai lupa terhadap agama, sehingga apa yang menguntungkan duniawi kalian kejar meskipun tidak halal, meskipun haram. Sehingga efeknya wa taraktumul jihad, kata Rasulullah, dan kalian pun meninggalkan jihad fisabilillah. Maka apa yang terjadi? Lanjutan hadisnya, sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan dhulla ini kehinaan, ya. Maksud kehinaan itu diantaranya berupa kekalahan, misalkan ya, dijajah, kemudian dihinakan oleh bangsa-bangsa yang lain, kemudian tidak memiliki wibawa dan sebagainya. Itu masuk ke dalam makna kehinaan. Nah, Allah timpakan kehinaan tatkala kalian melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Kemudian kata Rasul, la yanzi'uhu ankum. Kalian tidak Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Jadi solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala maka Allah menimpakan kehinaan, maka solusi dari apa yang Rasulullah kembali kepada agama kalian. Sampai kembali kepada agama. Jadi bukan sampai kalian memiliki militer yang bagus, enggak. Sampai kalian memiliki jumlah yang banyak, tidak. Sampai kalian memiliki perekonomian atau kekuasaan yang tinggi, enggak. Tapi Rasulullah memberikan solusi tatkala ditimpa kehinaan adalah Allah akan mengangkat kehinaan yang menimpa itu, menghilangkannya.
Baik, sekarang nyambung lagi ya. Afwan, tadi terputus. Baik. Bagaimana? Apakah udah nyambung lagi? Baik, Afwan barusan terputus ya. Bismillah. Baik, udah bisa ya? Udah nyambung? Baik, kita lanjutkan kembali. Sebentar ya. Baik, jadi ketika kita telah menyadari bahwa sumber kemuliaan itu, kebangkitan suatu negeri, adalah dengan merubah diri kita masing-masing, maka dengan itu nanti Allah akan merubah keadaan negeri kita. Maka yang dimaksud merubah diri itu adalah dengan merubah diri yang tadinya jauh dari agama menuju kepada agama atau mengamalkan agama. Itu solusinya. Dan ketika kita kembali kepada agama, Islam maksudnya, maka Islam yang dimaksud adalah Islam yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ajarkan kepada kita. Ya, maka Islam yang dimaksud adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik. Maka dari itu, teman-teman, azanillahu wa iyyakum, kenapa sih harus Islam yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, afwan, sebentar ya. Maka jawabannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa waqad amartukum bih." Tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Jadi hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang dengan itu Allah ridho kepada kita. Dan ketika Allah ridho, pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka caranya adalah dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan terkait agama, yang berkaitan dengan agama. Nah, ketika kita kembali kepada Islam, maka hendaklah kita kembali kepada Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada orang yang bersemangat dan tulus ingin, misalkan di sini, ya, ini emang saya kutip yang saya tulis di sini adalah apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip, ya, rektor IAU. Beliau memberikan contoh ketika seseorang tulus yang berusaha merayakan hari kelahiran Nabi, walaupun peringatan tersebut benar-benar ia lakukan dalam rangka mengungkapkan cinta kepada Allah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan itu kepada para sahabat. Nah, ketika itu tidak diajarkan, maka ketahuilah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah terkait dengan ajaran agama, maka hendaklah kita mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Nah, itu yang dimaksud kembali kepada agama. Ya, kata Allah, coba masuk ke slide yang lain. Kita masuk ke slide yang lain. Baik. Maka tatkala kita kembali kepada agama Islam, carilah Islam yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Karena tatkala kita mengamalkan suatu ajaran yang diklaim sebagai ajaran Islam, ternyata bukan, maka hakikatnya kita tidak kembali kepada agama. Justru kembali kepada penyimpangan. Ketika kita kembali berusaha mengamalkan Islam, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka hakikatnya kita
berada pada penyimpangan meskipun ribuan kali kita mengklaim mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua perkara bagi kalian, yang mana kalian tidak akan pernah menyimpang tersesat selama berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnati. Yakni kedua hal tersebut adalah kitab suci Al-Quran, kitabullah Al-Quran, dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi teman-teman sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, ketika kita hendak merubah diri menuju kepada yang lebih baik, maka maksudnya adalah merubah diri untuk kembali kepada agama. Dan ketika kembali kepada agama Islam, yang dimaksud adalah Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah telah mengajarkan semua kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada surga. Telah diajarkan. Jadi kalau kita mengklaim ada suatu ajaran yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hakikatnya kita telah hakikatnya kita telah menganggap Rasulullah memiliki kekurangan ketika mengajarkan ajaran Islam. Ada hal yang belum sempat Rasul ajarkan. Nah, ini sebenarnya tidak layak diyakini oleh seorang muslim. Baik. Kemudian teman-teman, azanillah wa iyyakum, di sana kaitannya dengan slide yang antum lihat di layar adalah terkait dengan suatu proses tatkala kita hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya kita kepada agama, yakni maksudnya kepada agama, itu tidak bisa tidak kecuali harus melalui proses pendidikan. Harus melalui proses ta'lim. Karena agama Islam itu nggak bisa kita dapatkan. Kan kita harus kembali kepada agama kan, agar mendapatkan kemuliaan, agar tercabut, agar dihilangkan segala kehinaan yang menimpa kita. Kita harus kembali kepada agama. Nah, kembali kepada agama itu harus dengan ilmu. Karena agama Islam itu bukan agama yang bisa kita raih dengan perasaan, tidak bisa. Kalau seandainya agama Islam itu bisa kita laksanakan hanya dengan perasaan, maka seseorang ketika hendak beribadah, misalkan sholat subuh, kemudian orang tersebut ini contoh sederhana tapi mudah dipahami. Misalkan ada seorang hendak sholat subuh, dan dia ingin sholat subuhnya itu pahalanya sangat besar. Yang tadinya sholat subuh 2 rakaat, dia mengklaim kalau 2 rakaat pahalanya gede, maka bagaimana kalau 10 rakaat? Akhirnya orang tersebut sholat 10 rakaat. Ini pakai perasaan nih, beragama. Nah, ketika pakai perasaan, kita sepakat. Dari kelompok manapun Islam, ya, selama mengklaim kepada sunnah, pasti sepakat bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Ketika dilaksanakan 10 rakaat, maka kita juga sepakat bahwa apa yang dilaksanakan itu sholat subuh 10 rakaat batal, meskipun orang itu mengklaim niatnya karena Allah ingin pahala besar. Kenapa? Karena Islam bukan cuma perasaan saja, tapi harus dengan ilmu. Dan proses kita mendapatkan ilmu itu harus dengan proses pendidikan. Nggak bisa misalkan kita ingin memahami Islam itu caranya gimana? Caranya dengan bertapa 40 malam. Misalkan bertapa 40 malam dengan berpuasa mutih. Di hari ke-40 tiba-tiba kita dapat ilmu Islam. Ini nggak mungkin. Kenapa? Kata siapa tidak mungkin? Kata Rasulullah SAW. Kata beliau, innamal ilmu bitta'allum. Semuanya ilmu syar'i itu adalah dengan cara belajar, mempelajarinya. Karena proses pembelajaran ini adalah sesuatu yang sangat penting demi proses seorang hamba kembali kepada Allah, mengenal Islam sehingga akhirnya diajarkan. Maka lihat hadis yang mulia tersebut yang saya cantumkan di layar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Ini hadis ini dibawakan oleh Syekh Bilal Philip ketika menjelaskan tentang changing the nation through education, ya, moto merubah negeri melalui pendidikan. Itu dibawakan hadis ini oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman aw muta'allima.
Dunia itu terlaknat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat. Terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Demikian juga terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, dan wa mawala, yang membantu pada zikir kepada Allah, mengingat Allah. Kan bahasa Arabnya zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala tentang dunia dan isinya adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan juga hal-hal yang membantu kita mengingat Allah. Lanjutannya, wa aliman muta'allima. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan kita. Wa aliman au muta'allima. Demikian juga guru dan murid dikecualikan dari laknat Allah tentang duniawi ini. Di antara yang dikecualikan dari laknat Allah di dunia ini adalah guru dan murid. Pengecualian terhadap guru dan murid tersebut adalah karena ada hubungan belajar dan mengajar antara guru murid. Itu kan disebut guru dengan muridnya. Itu karena ada proses pendidikan, belajar mengajar, ya, pembelajaran atau pendidikan. Dan ya, pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan Islam. Pendidikan yang dimaksud, pokoknya ilmu yang dipuji-puji oleh Allah, kata para ulama, ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul, yang dimaksud ilmu tersebut adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Baik. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Silakan Akhilati dialihkan. Teman-teman, a'azani Allah wa iyyakum. Sang pendidik yang paling utama dan paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi disebutkan guru dan murid gitu kan, yang dikecualikan dari laknat Allah tentang dunia, tentang dunia. Itu kecualikan adalah guru dan murid. Ketahuilah, sebaik-baik guru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi manusia. Dakwah itu proses pendidikan sebenarnya. Jadi jangan dikira pendidikan itu adalah dengan di kelas saja. Ya, itu bagian dari pendidikan formal. Tapi hakikatnya dakwah, ceramah, kajian ilmiah, Islamiyah itu kan bagian dari pendidikan itu pun. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah lah orang yang paling memiliki urutan terdepan, dikecualikan dari laknat Allah terhadap dunia. Karena beliau adalah seorang pendidik atau guru, bahasa lainnya. Gitu. Dan yang dididik oleh Rasulullah dahulu adalah para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'a. Mereka adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikecualikan dari laknat. Begitu. Rasulullah adalah sebaik-baik orang ketika mendakwahkan Islam, mendidik para sahabat dengan Islam. Makanya dalam hadis yang lain kan Rasulullah sampai bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid. Hanya saja aku ini bagi kalian. Ini Rasulullah dahulu bersabda ya kepada para sahabat. Hanyalah aku ini bagi kalian bagaikan seorang ayah. Bimanzilatil walid, berkedudukan sebagaimana ayah. Maksudnya apa? Wa'allimukum. Maksudnya berkedudukan bagikan seorang ayah adalah wa'allimukum, karena aku, kata Rasul, mendidik kalian. Nah, beliau pendidik, al-murabbil awal. Pendidik yang paling utama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, azani Allah wa iyyakum, bisa antum saksikan di sana. Dahulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, maka kaum muslimin yang masih minoritas di Mekah mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Dalam proses dakwahnya itu, kaum muslimin di Mekah dizalimi, ada yang bahkan sampai dibunuh, ada yang diusir dari rumahnya, harta mereka dirampas dan sebagainya. Maka saat itu ada sebagian sahabat Nabi yang kuat dan pemberani. Maksudnya pada saat itu pun dalam keadaan sahabat-sahabat yang lain ada yang dibunuh, diusir, dizalimi, disiksa dan sebagainya, di lain pihak juga ada sahabat-sahabat Rasul yang juga berbadan kuat, berkedudukan, cukup berkedudukan. Ya. Nah, kita lihat sekarang fakta sejarah tatkala proses Rasulullah
mendidik para sahabat dahulu sehingga kelak nantinya mereka menjadi orang-orang besar yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Ini para sahabat Rasul kan didikan Rasulullah. Gimana nih pendidikan Rasulullah ketika akhirnya beliau merubah suatu bangsa, yakni bangsa Arab menjadi suatu bangsa yang menggetarkan dunia ketika itu. Yang tadinya tidak memiliki nilai sama sekali. Ya, maksudnya tidak seperti Imperium Persia, tidak seperti Imperium Romawi yang terkenal ketika itu, tidak seperti Cina di sebelah sananya, tidak seperti India yang juga udah kuat ketika itu. Arab itu nggak dikenal. Tapi ketika para sahabat orang Arab itu yang tadinya orang jahiliyah masuk ke dalam agama Islam berkat dakwah Rasulullah, maka semuanya berubah. Keadaannya berubah. Yang tadinya bangsa yang tidak dilirik sama sekali menjadi suatu bangsa yang hebat. Bahkan menaklukkan dunia. Nah, proses pendidikannya seperti ini. Di sini saya cantumkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abu Aminah, Dr. Bilal Philip, hafizahullah ta'ala, bahwa dahulu ketika Rasulullah berdakwah, ada yang dizolimi, bahkan sampai dibunuh para sahabat Rasul. Ini ketika di Mekah. Ya. Dan ketika itu juga ada sahabat-sahabat Rasul pemberani yang kuat. Tapi, anehnya, para tokoh-tokoh kafir ketika itu, yang menzolimi, membunuh sebagian sahabat Nabi, tidak ada yang dibalas dibunuh oleh para sahabat lain yang memiliki kekuatan, yang kuat dan berani, bahkan bersedia ya melakukan sabotase, misalnya istilah sekarang, bersedia sahabat-sahabat kuat itu sabotase meskipun resikonya nyawa mereka sendiri untuk membalaskan dendam misalkan, itu bisa. Tapi ternyata Rasulullah melarang, ya. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat tersebut, yang pemberani tersebut untuk melakukan metode igtial dalam bahasa Arabnya atau sabotase, gitu ya, membunuh, membalas dendam orang-orang yang telah menyakiti kaum muslimin, dilarang oleh Rasulullah. Bukan mereka nggak mau, bukan tidak berani, tapi dilarang. Kenapa? Karena singkatnya, karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam proses mendidik para sahabat, masih dalam proses mendidik para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi orang yang siap untuk menggenggam dunia ini, digenggam dengan tangan mereka, ditaklukkan. Kemudian akan digunakan dengan sangat mudah ketika dunia itu di tangan. Berbeda halnya ketika dunia dimasukkan ke dalam hati, dicintai. Duniawi itu kan termasuk harta, tahta dan sebagainya, duniawi, kekayaan dan sebagainya, jabatan. Ketika masuk ke dalam hati, mau kita gunakan susah, udah dicintai. Ketika harta mau kita gunakan infak susah karena udah masuk ke dalam hati. Tapi kalau di genggaman mudah kita gunakan, kita manfaatkan. Tapi sifatnya dunia dimanfaatkan, disedekahkan fisabilillah, bukannya berkurang, justru Allah tambah lagi. Mana kasamalun min sadaqah, kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang digunakan sedekah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah begitu. Jadi dipersiapkan untuk menjadi jiwa yang seperti itu para sahabat. Meskipun ada sebagian mereka ketika di Mekah ada yang dizolimi, dibunuh, diusir, dirampas hartanya, enggak balas dendam Rasulullah. Tidak menyuruh para sahabat yang pemberani itu untuk membalas dendam, tidak. Tapi disuruh diam. Kenapa? Bukan diam tanpa ada usaha, bukan. Tapi diam dalam rangka dia masih proses mendidik. Nah itu dia. Masih dalam proses pendidikan. Merubah para sahabat yang banyak di antara mereka dahulunya mantan orang-orang jahiliyah. Kan para sahabat di zaman Nabi yang udah dewasa itu. Dulu sebelum masuk Islam kan mereka terbenam dalam lumpur jahiliyah. Nah ketika mereka masuk Islam kan enggak 100% melepaskan atau keluar dari kejahiliahannya. Butuh pendidikan, proses. Nah, ketika telah mencapai pendidikan tertentu, ilmu tertentu, maka Allah akan takdirkan mereka menjadi orang-orang hebat. Menjadi khairun nasi qarni, kata Rasulullah. Akhirnya nanti seperti itu. Sebaik-baik manusia, umat manusia, qarni adalah generasiku. Ini dalam satu lafaz hadis, banyak lafaznya, dengan lafaz khairun nas. Rasulullah seperti itu lafaz. Sebaik-baik umat manusia. Maksudnya dari zaman Nabi Adam
umatnya Nabi Adam, para nabi tentu lebih mulia ya, para nabi dan rasul. Umat-umat yang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti, yang paling baik adalah generasinya Rasulullah, yakni para sahabat Rasul. Sampai seperti itu, padahal dulunya mereka mantan orang jahiliyah. Sempat banyak di kalangan para sahabat terbenam dalam lumpur jahiliyah banyak. Tapi ketika mereka merubah diri kembali kepada agama sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, dirubah keadaannya. Sampai Allah pun dalam ayat yang mulia Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di hadapan manusia. Baik, gitu ya. Jadi di sini adalah bahwasanya ketika Rasulullah mendidik para sahabat yang akhirnya nanti bangsa Arab menjadi bangsa yang hebat setelah masuk Islam, dididik Rasul, itu prosesnya seperti itu. Jadi di masa awal dakwah di Mekah, beliau tidak melakukan aksi-aksi, di sini dicontohkan oleh Syekh Bilal, hafizahullah, bukan seperti dengan cara membangkitkan umat itu bukan seperti para revolusioner. Revolusioner itu semisal Che Guevara, itu jelas ya di negara-negara Amerika sana Latin, Castro, Stalin, Mao Zedong dan sebagainya. Itu beliau mencontohkan seperti itu karena beliau dalam biografinya, maksudnya Syekh Bilal Philip, dalam biografinya itu beliau sempat mempelajari komunisme, bahkan sempat aktif komunisme dahulu sebelum ketika masih mudanya pernah, ketika belum masuk Islam. Sekarang alhamdulillah beliau dapat hidayah dan bahkan termasuk orang yang semangat mengamalkan sunnah. Lihat ayat lagi ini dulu ya. Itu lagi. Baik. Kita lanjut. Nah, seperti itu contohkan Che Guevara, Castro, Stalin itu kan tokoh-tokoh komunisme ya. Karena beliau emang dulu pernah belajar. Baik. Slide yang selanjutnya silakan. Tatkala kaum kafir Mekah hendak membunuh Rasulullah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah pun, beliau tidak langsung unjuk kekuatan. Kan apabila antum melihat di sejarah, ketika Rasulullah mau ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu di sana udah banyak sekali umat Islam. Tapi pemimpin Madinah ketika Rasulullah awal hijrah itu adalah orang-orang kafir, pemimpin. Ketika Rasul ke Madinah disambut oleh banyak kaum muslimin, tapi banyak juga yang masih orang kafir, belum masuk Islam. Kan sebelumnya Rasulullah mengutus utusan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah dan ternyata dakwahnya sukses. Sehingga banyak sekali orang Madinah yang masuk Islam. Meskipun sebagiannya juga banyak yang belum masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah ke Madinah, beliau tidak langsung membentuk pasukan, tidak. Untuk mendominasi, menguasai Madinah karena di sana banyak pendukung beliau yang kuat, tidak. Hampir mayoritas dalam suatu riwayat ketika Rasul ke Madinah itu berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak membuat laskar atau pasukan untuk merebut kekuasaan Madinah, tidak, tapi justru beliau pertama kali ke sana masuk membuat atau membangun masjid sebagai lembaga pendidikan ketika itu. Maka di sanalah ditempa para sahabat. Dan dengan cara yang sangat penuh kedamaian dan bijaksana, akhirnya banyak yang masuk Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong orang Madinah, banyak yang masuk Islam tanpa adanya darah yang tertumpah. Masuk Islam. Nah ini maksudnya di sini Syekh Bilal Philip ingin menjelaskan bahwa changing the nation through education atau merubah negeri dengan cara pendidikan, yang dimaksud ternyata adalah pendidikan Islam, ya. Yang dimaksud adalah pendidikan Islam. Jadi change the nation adalah through education, itu maksudnya adalah mengubah negeri melalui pendidikan Islam. Ini dijelaskan lagi. Bagaimana dengan ilmu umum nanti ada penjelasannya. Baik. Maka di sini teman-teman sekalian, azanillahu wa iyyakum, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, strategi beliau di Mekah dan juga di Madinah, ternyata beliau fokus dakwah pertama kalinya itu dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Atau ringkasnya sebagaimana yang sering dikutip oleh para ulama, bahwa pendidikan Rasulullah di awal-awal dakwah itu di Mekah dan juga awal di Madinah, itu fokusnya ke tauhid, pendidikan tauhid. Itu ada kajian tersendiri ya. Penggembelengan keimanan yang benar.
Baik, slide selanjutnya silakan. Jalan dakwah Rasulullah tidak seperti yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim pejuang kebangkitan Islam di zaman kita ini, yang menamakan diri sebagai kelompok Boko Haram, ISIS, Taliban, Abu Sayyaf, Syabab. Ini kelompok ini disebutkan oleh Syekh Bilal Philip, ya, mohon maaf apabila ada ini, karena memang beliau itu sangat tegas sekali masalah ini untuk betul-betul menunjukkan bahwa beliau bukan teroris. Karena kalau di Amerika Serikat, USA, Syekh Bilal ini udah di blacklist, dituduh teroris, dituduh pendukung teroris. Padahal beliau sendiri yang betul-betul gencar menjelaskan penyimpangan-penyimpangan para teroris tersebut. Di sini diantaranya bahwasanya jalan dakwah Rasulullah bukan jalan dakwah yang dilakukan oleh Boko Haram itu di Filipina, di Afrika ya, ISIS itu terkenal ya, Taliban, Afghanistan, Abu Sayyaf, Filipina, Syabab dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok emang terorisme, itu yang mereka lakukan terorisme dengan klaim jihad. Nah, jelas beliau terangkan oleh Syekh Bilal Philip bahwa beliau mengatakan itu adalah jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah. Kenapa? Karena kan ISIS itu militer, lebih ke militer. Jadi yang terkenal kan militer kan, ISIS, Boko Haram dan sebagainya, itu yang dikenal kalau antum baca tentang perjuangan mereka lebih ke militer. Pemberontakan dan sebagainya, itu beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya tadi dicontohkan, Rasul ke Madinah enggak bikin pasukan, enggak apa, justru malah bikin masjid untuk menggencarkan pendidikan. Gitu. Kenapa? Karena dengan pendidikan itu orang akan berubah. Dididik dengan benar, dengan tauhid dididik, maka orang dirinya akan berubah. Orang akan tahu, masyarakat akan tahu ilmu untuk mengamalkan Islam dengan benar, sehingga dengan itu layaklah dia dikatakan sebagai kembali kepada Islam. Kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Allah akan merealisasikan janjinya bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berubah, sampai mereka kaum tersebut, bangsa tersebut merubah apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan kepada yang lebih baik. Perubahan kepada yang lebih baik yang dimaksud adalah perubahan mengamalkan Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sebatas klaim saja, tapi harus dibuktikan. Dan pembuktian ini butuh ilmu. Maka proses pendidikan sangat dibutuhkan. Baik, maka di sini teman-teman sekalian, lihat di sana, saya antum baca nanti ya. Oleh karena itu, kita harus menepis image dan propaganda yang buruk tentang Islam, sehingga kaum muslimin dihormati oleh negara tempat mereka tinggal. Dan hal tersebut dapat kita lakukan melalui pendidikan Islam yang benar. Inilah merupakan tantangan yang kita hadapi di saat ini. Berubah bangsa itu dengan pendidikan. Ini maksudnya menipis image itu karena kan yang terkenal tentang Islam sekarang gitu ya, apalagi bagi yang berjenggotnya lebat gitu ya. Maka ketika itu tuduhannya teroris, udah gitu. Kan tadi saya sempat sebutkan bahwa Syekh Bilal Philip, rektor YAU, Islamic Online University atau Islam International University ini di blacklist, dituduh sebagai teroris. Padahal beliau sendiri bahwa Syekh Bilal itu sendiri yang sangat gencar membantah terorisme. Baik, dia butuh untuk memperbaiki image tentang Islam, bahwa Islam bukan teroris. Slide selanjutnya, silakan. Baik. Di slide selanjutnya, kita pun membutuhkan, nah makanya ini, yang dimaksud dengan pendidikan Islam, itu bukan pendidikan syar'i saja. Ketika kita mau menggencarkan pendidikan Islam, maka yang dimaksud bukan pendidikan syar'i. Kita pun membutuhkan pendidikan ilmu-ilmu umum, sains, begitu, ilmu ekonomi, fisika, matematika, dan sebagainya, biologi, kedokteran, agar kita menjadi manusia yang memiliki skill yang bermanfaat sesuai tuntutan keadaan zaman. Maka kita sebagai makhluk sosial membutuhkan gabungan dari dua jenis pendidikan ilmu tersebut, yakni pendidikan agama Islam yang benar, ya tadi sudah dibahas cukup panjang lebar, dan juga pendidikan ilmu umum lainnya. Karena pendidikan yang kita butuhkan bukan pendidikan sekuler yang memisahkan antara pendidikan ilmu umum dan pendidikan agama. Dahulu di masa kejayaan Islam, seorang saintis muslim terkenal yang bahkan ilmunya pun dipelajari oleh negara-negara barat, tatkala membahas sains,
dalam bukunya, maka ia pun menyertakan firman Allah, sabda Rasul. Ia menggabungkan antara ilmu sains dan agama ya. Maka change in the nation through education merupakan moto dari Islamic Online University yang bermakna atau International Open University, maknanya adalah merubah keadaan umat Islam melalui pendidikan Islam. Dan yang dimaksud pendidikan Islam betul, pendidikan tentang ilmu-ilmu syar'i. Tapi ternyata ketika lembaga itu besar kan membutuhkan juga ilmu-ilmu yang lain untuk diajarkan. Karena kaum muslimin butuh. Bukankah apabila kita lihat kepada para sahabat Rasul yang betul-betul mendakwahkan Islam, di antara mereka ada yang ahli militer. Di antara mereka ada Khalid bin Walid sebagai Saif bin Suyufillah, pedang Allah. Di antara mereka ada Amr bin As sebagai panglima militer yang hebat, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah dan seterusnya. Kemudian ada juga ahli politik, kemudian ada juga kalangan para ulamanya, kemudian ada juga ahli Qur'annya, kemudian ada juga penghafal hadisnya, Abu Hurairah gitu ya. Jadi maksudnya di sana ada ahli skill umum, ada ahli skill agama gitu. Nah itu kan ada, pasti mereka pun belajar. Mau ilmu umum, mau ilmu agama, tetap kan nggak bisa dengan mimpi cara belajar, enggak. Tapi butuh proses belajar, menghafal, meneliti. Nah itu dilakukan dalam pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika Rasulullah menjelaskan, yang beliau jelaskan adalah terkait ilmu agama. Tapi terkait dengan ilmu umum, beliau secara umum saja. Dengan motivasi dan sebagainya, misalkan anfa'uhum khairukum anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Maka para sahabat ketika hendak menjadi orang yang sangat bermanfaat, dia akan mencari di apa yang ada dalam dirinya yang bisa digunakan untuk membela, memperjuangkan, berjihad fisabilillah. Oh, dia ternyata ada yang ahli perang, maka dia melatih diri dengan perang. Ada di antara mereka yang ahli menghafal, maka mereka menyibukkan dirinya dengan menghafal. Ada di antara mereka ahli syiasah syar'iyah, politik syar'i, maka mereka di sana berkecimpung seperti itu. Ya, politik syar'i ya, ini yang dimaksud politik syar'i, bukan politik non syar'i. Baik. Maka dari itu teman-teman, itulah termasuk bagian dari pendidikan Islam, Islamic education. Baik, slide selanjutnya, ada dua slide lagi ya. Di antara dalil bahwa ilmu dunia pun adalah bagian dari hal yang dimotivasi oleh Allah ya secara umum, ini secara umum. Adapun hadis-hadis dan ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, itu kan tadi disebutkan bahwa itu khusus ilmu syar'i. Adapun dalam hal yang lain, ilmu umum, maka masuk dalam kaidah ini nih. Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Tentang hal yang berkaitan dengan duniawi itu jangan pula dilupakan. Di antaranya untuk dipelajari agar menjadi orang yang profesional gitu ya. Kalau memang dia tidak bisa mempelajari agama, karena tiap orang punya keahlian, kecondongan yang tidak bisa dipaksakan. Baik, maka ketika seseorang condongnya kepada ilmu umum, ketika itu dia akan berusaha melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Apabila kita, maka dari sini teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, kan Allah juga memotivasi. Jangan cuma tentang dunia dengan sibuk agama dalam artian sibuk agama yang menyimpang ya, karena ada sebagian pemahaman dalam dunia Islam kaum muslimin itu ada yang betul-betul meninggalkan duniawi sampai nggak mau melihat, sampai nggak mau mempelajari, sampai nggak mau menggunakan gitu ya, betul-betul tidak mau menggunakan duniawi, bahkan misalkan menggunakan laptop tidak mau, handphone untuk dakwah tidak mau, pokoknya bahkan berperang tidak mau memakai senjata canggih zaman sekarang. Ini berlebihan, tidak boleh seperti itu. Justru ada hal-hal yang kita diperintahkan oleh Allah, persiapkan itu. Makanya Allah dalam ayat yang lain berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan oleh kalian sekuat kalian berupa kekuatan untuk menghadapi musuh. Ketika musuh memakai senjata besar, teknologi mutakhir, kan nggak mungkin kita menggunakan busur panah ketika melawan mereka. Itu
itu tidak memenuhi perintah Allah. Harus mempersiapkan mereka dengan busur panah gitu, dengan pedang. Sementara sekarang mereka memakai senjata canggih, tentu tidak. Maksudnya di sini adalah ada hal yang memang mau nggak mau dunia itu harus kita usahakan demi untuk meraih keridhaan Allah, demi untuk perjuangan agama, meraih pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama duniawi tersebut tidak bertentangan dengan agama. Baik, slide selanjutnya terakhir ya. Kemudian teman-teman sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Yani ini Syekh Bilal menekankan lagi tentang bahwasanya di dalam pendidikan Islam ada juga hal yang paling penting, yang mana kaum muslimin sekarang sudah mulai tergerus ketika jauh dari agama, mulai tergerus, akhlaknya terkikis sehingga menjadi tidak baik. Padahal Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan dalam rangka untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka ketika ada misalkan suatu lembaga pendidikan, kata Syekh Bilal, namun lulusan lembaga pendidikan Islami tersebut malah melahirkan orang-orang yang tidak bermoral, ketahuilah maka itu tidak sesuai dengan pendidikan Islami ala Rasulullah SAW. Karena sangat menekankan akhlak. Ya, maka ketika bahkan sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'itsu," tidaklah aku diutus melainkan dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Kata para ulama, ini seolah-olah Rasulullah diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak saja. Maksudnya ini karena apa? Lah pada hadis seperti itu, maksudnya kata para ulama untuk menunjukkan betapa pentingnya akhlak. Maka pendidikan Islam seharusnya itu menghasilkan orang-orang yang memiliki akhlak. Maka ketika antum yang merasa misalkan orang yang doyan ngaji sunnah, orang-orang mengklaim sebagai pengikut sunnah Rasul, penggenggam bara api sunnah Rasul di masa keterasingan ini, tapi akhlak antum jelek, akhlak kita jelek, ketahuilah sesungguhnya kita keluar dari metode pendidikan ala Rasulullah. Dahulu ketika para sahabat dididik oleh Rasulullah, akhlak mereka luar biasa. Makanya tidaklah berbondong-bondong kaum umat manusia masuk Islam di zaman para sahabat. Begitu sangat berbondong-bondong ketika para sahabat dakwah. Karena apa? Karena mereka melihat Islam dalam diri para sahabat Rasul. Di antaranya yang terpenting di sini di antaranya akhlak. Akhir tergoda mereka untuk masuk Islam. Masuklah mereka ke dalam Islam berbondong-bondong. Baik, itulah teman-teman, azanillahu wa iyyakum. Jadi ringkasnya adalah, tadi juga sempat saya ulang-ulang, bahwa yang dimaksud dengan changing the nation through education ini adalah merubah negeri melalui pendidikan. Yang dimaksud adalah dengan melalui pendidikan Islam. Namun yang dimaksud dengan pendidikan Islam pun tidak hanya sebatas pada pendidikan ilmu-ilmu syar'i saja. Kesananya nanti akan ada prosesnya, mau tidak mau juga ada pendidikan yang lain. Makanya di Islamic Online University atau International Open University, selain mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, juga ada ilmu-ilmu umum, mau psikologi, mau komputer, mau dan sebagainya. Ya, banyak ilmu-ilmu umumnya, tapi berdasarkan komitmen dari pendirinya, Syekh Bilal Philip, meskipun mengajarkan ilmu umum, maka ilmu umum tersebut, misalkan psikologi ya, dipelajari berdasarkan perspektif Islam. Nah, ini yang tidak ada pada pembelajaran di universitas-universitas yang lain. Jadi ketika ada jurusan psikologi, yang dimaksud adalah psikologi dari perspektif Islam. Karena ketika Islam itu agama yang sempurna, dan ternyata psikologi pun terbukti sangat dibutuhkan untuk mengobati misalnya kejiwaan seseorang, maka ketahuilah di Islam udah ada, karena pengobatan jiwa itu dari dulu emang ada. Gitu. Maka di Islam pun ada. Hanya saja kita menyesuaikan dengan bahasa sekarang psikologi gitu kan. Psikologi Islam dan sebagainya itu ada dibahas. Kemudian tentang ekonomi juga di sini ada di International Open University ini, karena emang sebagai usaha dai yang semoga dimuliakan oleh Allah ini, yakni Syekh Bilal,
untuk menggencarkan pendidikan. Baik, segitu saja apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain tetap saya akan ketika ada giliran streaming ini insya Allah berkaitan dengan pendidikan, tapi yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Islamic Online University, insya Allah ta'ala. Baik, silakan Akh Lutfi, bisa dibaca beberapa pertanyaan, tapi jangan lama-lama ya, paling 2 pertanyaan lah, karena sudah hampir sejam ya, ini saya memberikan materi. Tafadhol. Baik Ustadz, terima kasih atas kuliahnya. Waktu sudah jam 9, tapi Ustadz masih memberikan kesempatan untuk dari teman-teman mengajukan 2 saja pertanyaan. Silahkan. Jika ada yang mau untuk ditanyakan yang ya kalau tidak ada kita tutup ya. Tema laptop kita pada malam hari ini. Silakan. Karena tema ini sebenarnya penting ya Ustadz. Kalau yang dari seluruh mata kuliah yang sudah saya ambil di IO, bahkan tadi Ustadz sampaikan sendiri bahwa pendidikan itu poin yang paling diutamakan oleh Rasul dalam jalan dakwahnya. Bahkan ayat pertama yang turun juga surat Al-Alaq itu ayat pertama Iqra itu kan juga berkaitan dengan dunia pendidikan. Betul. Di sana ada terkandung tujuan pendidikan, betul. Baik, ada pertanyaan? Saya sudah ada pertanyaan yang masuk dari silakan dibacakan ya. Ya, tanggapan Ustadz tentang rencana penghapusan pelajaran agama di sekolah umum dengan alasan karena sifatnya pribadi sehingga pengajarannya dipersilahkan dilakukan di tempat ibadah masing-masing. Apakah hal tersebut akan menjauhkan seseorang dari agama atau justru akan membuat seorang siswa atau murid itu lebih fokus? Silakan Ustaz. Ya, tentang rencana ya, bahwasanya dihapuskan apa barusan? Tentang ini ya, bahasa Arab dan pelajaran agama. Ya tentu saya tidak sepakat, sangat tidak sepakat. Karena pada faktanya saya juga kan sama, saya sebagai guru MI di sini juga saya pernah ngajar sebagai guru MTS atau SMP dan SMA, dan juga saya ngajar di IAU ini. Sangat ya cukup tahu lah bahwasanya setiap siswa ketika belajar di suatu lembaga pendidikan, maka kebanyakan justru hanya mencukupkan apa yang dia telah belajar di lembaga pendidikan tersebut. Misalkan orang belajar di SMP misalkan, ketika pelajaran agama dihapuskan, maka dia merasa cuman bahwa pelajaran saya ulang lagi, bahwasanya ada sebagian siswa itu ketika belajar di sekolah, maka dia nggak belajar lagi di luar. Karena misalkan karena tuntutan kehidupan, bekerja, membantu orang tuanya, atau karena memang menganggap bahwa belajar itu di sekolah saja, atau ada yang keadaannya dia tidak memasukkan ke pengajian setelah sekolah karena kecapean dan sebagainya, atau karena nggak punya biaya, atau karena nggak ada punya usaha, dan itu banyak terjadi seperti itu. Maka dari itu ketika di sekolah agama tidak ada sama sekali, ini sangat berperan untuk menjauhkan seseorang dari agama. Taruhlah ya pelajaran di sekolah umum ya, bukan di MTS, Sanawiyah atau MA gitu ya.
Itu kan di pelajaran umum biasanya ada sejam atau 2 jam pelajaran agama. Taruhlah pelajaran tersebut kurang kurang kuat gitu pembelajarannya, gitu ya. Gurunya juga kurang ini. Tapi itu tetap saja itu sangat dipentingkan, sangat penting untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasanya ilmu yang dipelajari itu bukan cuma ilmu umum, tapi juga ilmu agama. Saya menulis tesis berkaitan dengan kurikulum pendidikan anak dari zaman keemasan Islam dan juga zaman salafus saleh, the early Islamic era, gitu, ketika zaman awal salafus saleh dan zaman keemasan Islam kaum muslimin, the golden age of Islam, of Muslim. Maka ketika itu di sejarah ternyata semakin kaum muslimin tidak membedakan antara belajar ilmu agama dan ilmu umum, ya, maka semakin hebatlah kaum muslimin ketika itu. Justru kaum muslimin mulai masuk pada keruntuhannya. Kaum muslimin mulai masuk kepada era masa kolonialisme, gitu. Mulai betul-betul terbelakang kaum muslimin adalah tatkala mereka menjauh dari ilmu agama, sehingga tidak ada motivasi untuk belajar ilmu agama kecuali hanya motivasi duniawi. Kurang motivasi duniawi. Kalau ilmu agama kan motivasinya sampai ke akhirat. Ketika saya belajar matematika misalkan, saya harus profesional nih di matematika ini, sehingga bisa agar ilmu yang saya pelajari bisa bermanfaat bagi umat, bukan cuma untuk nyari kerja saja, gitu kan. Ketika dia kuat keimanannya, tauhidnya hebat. Ketika dia belajar fisika, dia akan mencari fisika ini untuk apa? Apa yang bisa saya sumbangkan bagi kaum muslimin dengan ilmu yang saya pelajari ini? Nah gitu. Bukan hanya sebatas duniawi, saya belajar kuliah untuk kerja gitu kan kalau orientasi pendidikan sekuler. Nah, baik, itu yang bisa saya jawab karena ini bukan khusus membahas itu ya. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas itu tentang pendidikan Islam dan pendidikan sekuler insya Allah ta'ala. Satu lagi pertanyaan, karena udah cukup lama ya ininya. Silakan dibacakan. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi satu aja dipilih. Iya. Assalamualaikum Ustadz, di Indonesia sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak asatid mencerahkan umat, tapi ada satu hal yang kurang pas karena masing-masing asatid mengklaim dialah yang benar. Ini bahasanya saya kurang bisa paham. Iya, baik. Iya, bisa, ya. Bisa saya pahami pertanyaannya. Ya. Mungkin yang lain salah gitu ya, Ustadz ya? Iya. Itu paham. Ini biasa banyak yang bertanya seperti itu. Baik, ketika itu adalah seorang ustadz muslim, maka dia adalah saudara kita se-Islam. Semoga Allah menjaga kita dan mereka. Ada yang mengklaim juga bahwa dia itu memperjuangkan sunnah, padahal bukan. Ketika antum melihat ISIS yang terkenal teroris itu, dan kita sepakat bahwa itu adalah teroris. ISIS itu. Kan ketahuilah bahwasanya para ustadz-ustadznya ISIS, pendukung ISIS itu, kan mengklaimnya pejuang sunnah, menegakkan Al-Quran dan sunnah. Tapi itu klaim. Nah, makanya kita sebagai para pencari kebenaran, mencari kebenaran itu butuh perjuangan, dan selama kita berjuang mencari kebenaran, Allah akan memberikan pahala yang besar. Kita kan berjuang mencari kebenaran itu kan dengan mencari ilmu. Maka Allah sebutkan melalui lisan Rasulnya, sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maksudnya ilmu agama, dalam rangka mencari kebenaran, diantaranya kita mencari ustadz ini gimana dalilnya sebagainya, itu mencari kebenaran itu. Kan dia berjalan, atau dia otaknya kesana kemari, berusaha mencari kebenaran. Kalau kita ikhlas dalam menempuh perjalanan untuk mencari kebenaran, Allah akan mudahkan nanti perjalanan kita ke surga. Jadi nggak sia-sia lah.
capeknya kita mencari kebenaran. Sama antum juga mau sekolah, mau ke universitas, kan nyari-nyari dulu mana yang tepat gitu kan. Mungkin ketika di antara antum ada yang mahasiswa IAU ini kan nyari-nyari dulu info dan sebagainya. Belum lagi harus ada biaya gitu ya. Itu perjuangan. Mau gak mau harus seperti itu. Di dunia itu adalah tempat kita berjuang. Di dunia ini kita dapat tempat berjuang. Maka ketika kita mendapati ternyata ustadz-ustadz itu berbeda-beda, maka kita cari yang terbaik. Patokannya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Jadi kan udah sempat dicontohkan ya. Ada mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi masih merayakan Maulid itu. Padahal Rasulullah dan para sahabat juga tidak mengamalkannya. Berarti mana klaim mereka bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran dan hadis? Begitu ya. Nah, itu diantara contohnya. Kemudian ISIS gitu ya. Sunnah Rasulullah ketika mendidik mau membawa umat kepada kejayaannya, sunnah Rasulullah adalah dengan pendidikan, bahasa kitanya. Bahasa pendidikannya adalah dengan pendidikan. Maksudnya kan biasanya dibahasakan dengan dakwah tauhid gitu kan. Bisa juga dibahasakan dengan pendidikan ketakwaan dan keimanan atau tauhid. Nah, itu justru jalan juang Rasulullah melalui pendidikan. Kalau udah kuat baru mulai militer. Itu nanti ya. Baik, seperti itu. Jadi intinya tetap cari, ketika kita mencari patokannya adalah apakah dia sesuai Al-Quran dan Sunnah, bukan cuma klaim tapi prakteknya gimana, sesuai enggak. Nah, sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat tidak gitu ya. Karena begitulah manhaj Islam dalam kita mencari kebenaran. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada staf IAU dan sebagainya, teman-teman di IAU yang telah memfasilitasi dan juga membantu terselenggaranya streaming ini. Semoga menjadi ilmu khususnya bagi saya, murojaah ya, mengingat-ingat kembali, dan umumnya bagi siapapun yang mendengar, baik secara streaming ataupun rekaman. Itu saja bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf. Akhi Lutfi, silakan untuk dipandu kembali. Subhanallah. Astagfirullah. Masyaallah, jazakallah, barakallah Ustaz Hilman Al-Fiqhi atas kuliah singkatnya karena durasi hanya 1 jam. Kuliahnya pada malam hari ini dalam acara Live Talk TA dengan tema Changing the Nation Through Education atau merubah bangsa melalui pendidikan. Dan saya mewakili panitia penyelenggara laptop pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun mungkin kendala teknis yang seringkali kita alami. Semoga semua kendala itu Allah ganti dengan memberikan kita pemahaman ilmu yang lebih dan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita manfaatkan untuk diri kita pribadi dan juga kita tularkan ilmu yang bermanfaat tadi untuk masyarakat sekitar kita. Barakallah, Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqhi. Mungkin kita cukupkan sekian acara kita malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi dengan acara live talk TA kita yang berikutnya, insya Allah, karena ini hanya satu bagian dari acara live talk TA yang sudah direncanakan oleh panitia. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.